Teman-temanku Shalom, berjumpa lagi di dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berharap melalui setiap video dalam channel ini memberikan berkat tersendiri untuk teman-teman semua. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah kesaksian dari saudara kita yang berasal dari Madura. Dia kemudian memutuskan untuk percaya dan mengikut Tuhan Yesus dalam hidupnya. Seperti apa kisah lengkapnya? Saksikan video ini dari awal sampai habis tentunya, dan semoga memberikan pencerahan ya. Shalom teman-teman, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan dimanapun semuanya berada. Puji Tuhan. Ya, saya mau memperkenalkan diri lagi. Nama saya Novi, latar belakang saya Muslim. Saya keturunan Madura. Ya, puji Tuhan untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya oleh Pak Franky untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya, menceritakan perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan dalam hidup saya. Saya berterima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Baiklah, saya akan segera menyaksikan bagaimana Tuhan itu dahsyat dalam kehidupan saya. Latar belakang saya Muslim. Saya itu ketika mama saya itu punya kakak dulu. Dia punya kakaknya itu tidak menikah, sudah 6 tahun tidak punya anak. Akhirnya saya anak ke-7 dari 9 bersaudara. Ketika saya lahir, saya dikasih sama kakaknya mama saya. Saya dikasih sama saya lah jatuhnya ya. Saya dikasih sama saya. Di rumah saya itu ada kakek saya. Saya tumbuh dengan begitu bahagialah di sana gitu. Masa kecil saya bahagia sampai saya kelas 6 SD. Saya diberikan kasih sayang selayaknya orang tua menyayangi anaknya. Saya benar-benar merasa saya itu anak kesayangan mereka gitu, dan memang saya disayang di situ. Sampai akhirnya ketika kelas 6 SD, ketika saya kelas 6 SD, orang tua kandung saya itu kan sering memang sebulan sekali, 2 bulan sekali main ke rumah ayah saya gitu. Karena yang membesarkan saya dari kecil itu kan om dan tante, saya panggil ayah dan ibu. Mama saya ini dulunya saya panggil om dan tante, jadi terbalik gitu. Sering main ke rumah di mana saya ada. Nah, ketika mereka main di kelas 6 SD ini, mereka bilang sama saya, "Nak, sebenarnya kamu itu bukan keponakan saya, bukan keponakan om dan tante, tapi kamilah orang tua kandung kamu." Saat itu tante itu bicara seperti itu. Saya nggak mau, saya nggak terima, ya biasalah anak kecil gimana kan gitu. Enggak, kamu bukan ibuku gitu kan, kamu bukan mamaku yang ini gitu. Kamu tante aku dan om aku, tapi mereka tetap bilang kami orang tua kandungmu gitu. Sampai akhirnya saya bertanya sama orang tua yang membesarkan saya, dan mereka bilang iya memang mereka orang tua kandungmu. Sifat anak ya gimana ya, namanya anak-anak, saat itu saya merasa saya kecewa, saya sedih, saya merasa berarti selama ini orang tua saya nggak sayang dong sama saya dikasihin ke orang lain, saya nggak diurusin ya. Pertanyaan demi pertanyaan saat saya masih kecil itu ada. Sampai akhirnya mama kandung saya itu pas banget mau naik ke kelas SMP kelas 1, liburan sekolah pada saat itu, mama saya itu kan datang ke rumah, mama kandung saya datang ke rumah lagi. Terus dia bilang, "Sekarang kan liburan sekolah, nak, kamu ikut mama ya," katanya, "ke Cibubur," katanya gitu. Mama tuh ingin membuktikan sama kamu bahwa kami menyayangi kamu sama seperti orang tua angkatmu menyayangi kamu gitu kan. Jadi saya ingin melihat bagaimana mereka menyayangi saya, dan akhirnya saya ikut sama mama dan papa saya ke rumah mereka gitu. Ketika saya sampai di sana, saya tinggal bersama mama saya. Di hari pertama saya mendapat perlakuan yang sangat-sangat tidak enak. Saya di sana diperlakukan seperti pembantu, bahkan lebih dari pembantu. Di usia saya yang masih cukup kecil ya, di kelas 6 SD, itu jam 4 subuh saya ditendang sama mama saya, "Bangun, bantuin tuh bibi di dapur nimba air." Zaman dulu itu masih nimba air di rumah mama saya. Saya nimba air itu, saya harus isi ember itu 20 ember besar untuk mandi
papa saya, mama saya, adik saya, kakak saya, semua saya yang nimba sampai tangan saya lecet-lecet. Karena waktu saya tinggal sama orang tua yang membesarkan saya itu, di rumah orang tua saya itu saya nggak pernah kerja apa-apa. Tugas saya hanya belajar dan belajar waktu itu main gitu kan. Akhirnya saya nangis, saya sedih, tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa. Zaman dulu nggak ada HP gitu kan, telepon pun telepon umum dengan apa jarak yang cukup jauh, dan saya juga nggak punya uang receh apa dulu kan pakai koin ya, gopean gitu, cepean. Saya juga nggak punya uang untuk saya telepon keluarga saya yang di Tangerang gitu. Saat itu saya hanya bisa menangis, hanya bisa menangis dan menangis. Keesokan harinya saya diperlakukan lebih parah lagi. Pokoknya benar-benar saya tidur aja saya hanya dikasih tiker yang tiker kampungnya, tiker orang dulu lah gitu, tiker sama bantal yang cukup tipis, nggak dikasih selimut, nggak dikasih boro-boro guling gitu kayak anak-anak yang lain gitu kan. Saya melihat kakak saya itu kalau bangun jam 7 baru dibangunin, kalau jam 4 subuh saya bangun selimut kakak saya itu jatuh, sama mama saya itu diambil diselimutin lagi. Anak kecil gimana sih kalau melihat hal itu? Pastinya sangat sedih-sedih. Saya sedih, saya ngerasa saya apa ya? Aduh, pokoknya saat itu benar-benar ada rasa sakit hati, ada rasa ingin marah, ada rasa, semua rasa jadi satu. Tapi saya nggak tahu saya harus berbuat apa. Sampai akhirnya, apa ya? Setiap hari kalau kakak saya dikasih jajan, semua dikasih jajan waktu itu 3.000, 2.000, saya itu hanya dikasih 500 perak gitu. Jadi perlakuan yang benar-benar berbeda. Setiap hari Sabtu, kakak saya, adik saya semua diajak sama mama dan papa saya ini, yuk kita nonton bioskop. Kalau sore itu mereka berangkat jam 3, tar bioskopnya jam 4 mulai gitu kan. Pulang mereka yang cowok pakai jam tangan baru, semua yang cewek pakai cincin semua. Minggu ke depannya gitu lagi. Yang cowok apa ya, yang perempuan dibeliin anting semua. Minggu depannya lagi gitu. Tapi saya tidak pernah diajak dan tidak pernah dibelikan apa-apa. Tugas saya hanya nyapu, ngepel, masak, nyuci. Benar-benar mendapat perlakuan yang nggak selayaknya seorang anak dapatkan dari orang tua kandungnya. Sampai akhirnya timbul sakit hati, timbul dendam sama mama dan papa kandung saya. Saya begitu membenci mereka. Saya benci adik saya benci kakak saya saat itu. Tapi saya nggak tahu saya harus kemana gitu. Saya mau ngadu kemana. Sedangkan mama saya kan mau mulangin saya nanti setelah setelah sekolah masuk. Pada saat itu liburan sekolah kan 40 hari. Zaman dulu ya, zaman saya masih sekolah, liburan sekolah 40 hari. Kalau kenaikan kelas nggak kayak sekarang gitu. Cuma 1 bulan kalau nggak salah sekarang. Waktu yang cukup lama saat saya ada dalam penderitaan yang dilakukan oleh orang tua saya. Sampai akhirnya satu malam ketika mereka malam minggu pergi nonton bioskop bersama-sama, saya bilang sama bibi yang ada di rumah, pembantu mama saya itu, saya bilang, Bi, saya mau keluar sebentar ya. Mau kemana? Sebenarnya saya ingin kabur, ingin kembali ke Tangerang, tapi saya nggak tahu caranya gimana, terus ongkosnya gimana, terus naik bisnya apa. Karena setahu saya kalau naik bis itu 4 kali nyambung gitu kan, dari rumah mama saya tuh ke Cililitan, terus ke Blok M, terus ke sana gitu. Nah itu yang waktu kecil itu saya nggak tahu gitu. Sampai akhirnya ketika saya jalan kaki lumayan jauh, tiba-tiba di sebuah tempat di lapangan yang begitu gelap itu ada anak-anak pada nongkrong, pada ngerokok gitu kan, anak laki-laki semua. Saya samperin. Terus orang-orang itu bilang, Neng mau kemana, Neng mau kemana? Saya bilang nggak tahu bang mau kemana. Lagi jalan-jalan aja. Sini duduk. Saya duduk sama orang-orang itu. Terus tiba-tiba orang-orang itu bilang begini, mau ngerokok Neng, kayaknya suntuk banget. Enak nggak sih bang ngerokok? Saya bilang, enak, mau coba? Nih dikasih rokok sama abang itu, sama orang itu. Saya coba isep, saya batuk. Isep lagi Neng, nggak apa-apa, emang kalau baru-baru gitu saya isep. Sampai akhirnya di kelas 6 SD lah itu saya mulai kenal yang namanya rokok. Sampai akhirnya saya bilang sama abang itu, semakin malam itu saya bilang, Bang, itu anak-anak yang di pojokan sana pada ngapain bang? Kok ngumpet? Oh itu lagi pada ngegele Neng. Ngegele itu apa bang? Ngegele itu pakai ganja. Ganja itu apa bang? Ya rokok juga, tapi dia enak katanya ya, gitu-gitulah. Sampai akhirnya saya bilang, kalau saya pakai boleh bang.
oh ganja mahal Neng, harus pakai duit gitu-gitulah. Sampai akhirnya saya pulang malam itu, saya mulai mulai apa ya, mulai merasa merasa gini, merasa punya pelarian. Oh ya kalau merokok kayaknya lepas beban gitu. Nah keesokan harinya saya main lagi malam ke tempat si tongkrongan ini, main lagi, saya ngopi apa ngerokok lagi di situ. Saya coba kumpulin uang. Setiap yang harian dikasih mama itu buat jajan itu saya kumpulin. Terus saya bilang sama abang itu, bang saya punya duit segini, bisa nggak sih bang? Saya nyobain yang namanya ganja. Oh bisa nih katanya. Ya udah ntar patungan aja ya katanya gitu. Saat itulah saya mulai mengenal yang namanya narkoba di kelas 6 SD. Mau naik ke kelas 6 SMP saya sudah mulai memakai yang namanya ganja, yang namanya rokok. Saya udah mengenal itu semua. Sampai akhirnya keesokan harinya anak-anak itu bilang mau pil nggak, mau pil nggak. Maaf kata kasarnya gitu ya. Maaf sekali, pil anjing gitu kan. Pil BK, pil Nipam, Lexotan, apa semua saya coba. Kalau itu saya nggak beli. Karena memang mereka semua pemakai itu. Paling saya, nih, no, cobain gitu kan. Dari satu butir, saya mulai fly. Keesokan harinya, satu udah nggak mempan. Lanjut 2, 3, 4, sampai akhirnya 10 butir pun saya tenggak dalam satu hari itu. Saya nggak merasakan apa-apa gitu. Karena saking kebalnya saya udah dengan obat-obatan itu. Sampai akhirnya setelah 40 hari selesai, saya dipulangkan lagi ke rumah orang tua angkat saya. Di rumah orang tua angkat saya, mau tidak mau, saya sudah kecanduan dengan namanya rokok dan narkoba. Tapi orang tua angkat saya, dia kan seorang ustadz, seorang kiai, seorang alim ulama di Tangerang, di mana kami tinggal gitu kan. Bahkan orang tua angkat saya, kakek saya itu mewakafkan sebagian tanahnya untuk dibikin masjid. Jadi orang tua angkat saya yang di Tangerang ini orang yang sangat dihormati karena beliau memang seorang alim ulama gitu kan. Terus dia juga seorang eh, apa ya, kalau orang nikah tuh sama dia gitu, mau nikah siri kayak mau nikah apa memang sama ayah saya ini gitu kan. Penghulu lah gitu. Nah karena ayah saya ini juga buka bengkel, bengkel mobil, orang ngelas, orang apa, orang ngecat. Jadi setiap hari saya mencuri apa ya, alat-alat bengkel ayah saya ini, ayah angkat saya ini. Setiap hari saya ambil petangnya, apanya, pokoknya saya kumpulin, saya kiloin hanya untuk beli narkoba karena saya udah kecanduan. Akhirnya saya masuk SMP. Setelah masuk SMP, di SMP ini saya mulai bergaul dengan orang-orang yang apa ya, saya nggak suka dengan anak-anak yang alim lagi. Saya mulai bergaul dengan anak-anak yang tahu rokok, yang tahu narkoba gitu. Sampai akhirnya hari demi hari saya lewati setiap liburan sekolah, kenaikan kelas ke SMP kedua begitu lagi. Mama saya datang, tapi mama saya itu pintar sekali merayu, pintar sekali apa ya, memberi janji buayan yang indah kepada saya. Nah pokoknya mama akan perlakukan kamu lebih baik. Mama tuh sayang sama kamu gini gini gini. Ntar kalau kamu di sana, kamu mau cincin kan kayak kakakmu, ntar mama beliin gini gini. Terenyuh hati saya, hanyut akan janji-janji mama saya yang bilang kamu mau dibeliin sepeda, kamu mau dibeliin cincin, kalau ikut mama nih liburan ini. Ketika saya ikut mama saya lagi ke Cibubur, di sana saya diperlakukan lebih parah dari sebelumnya. Di sana saya disuruh apa ya, jualan kue keliling. Saya yang belanja ke pasar, saya yang goreng pisang, goreng tahu, goreng tempe, terus saya jual pakai tampah kue gorengan bu gitu. Sedangkan kakak saya, mama saya bukan orang yang susah, mama saya orang yang cukup berada karena papa saya adalah aparat, papa saya ABRI TNI. Tapi kenapa saya sampai detik ini pun saya nggak tahu gitu, apa alasan mama menyiksa saya seperti itu gitu kan. Sampai akhirnya kalau orang kekurangan uang buat makan mungkin gitu ya anaknya disuruh gitu, tapi mama bukan orang yang kekurangan uang gitu, tapi dia kayaknya kalau nggak nyiksa saya mama saya nggak dapat kepuasan gitu. Akhirnya saya jualan kue pulangnya, kalau nggak habis saya dipukul, jadi mau nggak mau harus habis. Kalau kue masih sisa 5 aja pisang goreng saya nggak berani pulang karena saya tahu saya pasti dipukul gitu. Kadang saya sampai ngemis-ngemis sama orang, bu beli ya gorengan saya, bu beli ya gorengan saya gitu. Mendapat perlakuan yang sama, dan setiap saya ke sana saya pasti cari abang-abang yang tadi apa ya,
anak-anak, kalau zaman sekarang anak pang ya, kalau zaman saya dulu anak-anak metal. Saya cari anak-anak metal, abang-abangan saya yang memperkenalkan rokok sama narkoba pertama kali dalam hidup saya cari mereka. Jadi setiap bulan nih saya ketemu mereka, saya ngopi, ngerokok, makan narkoba bareng sama mereka kalau di Cibubur. Kalau udah pulang lagi ke Tangerang, di sini juga dengan grup yang sama gitu kan, orang-orang narkoba, orang apa, sampai akhirnya ketika saya mulai menginjak kelas 3 SMP, saya berpikir, saya makan narkoba, uangnya boleh ngumpul-ngumpulin, boleh nipu-nipu orang, boleh nipu-nipu ayah saya, boleh nyolongin alat-alat bengkel ayah saya hanya untuk saya makan narkoba. Gimana caranya saya makan narkoba tapi saya enggak nyusahin orang, enggak harus nunggu uang jajan, enggak harus juga, karena setiap ayah saya itu mau ngerjain ada motor umpamanya mau dilas mau diapa, ini mana nih tang, nggak ada, ini nggak ada, karena saya selalu colong itu gitu kan, sampai akhirnya disitulah saya berpikir untuk saya mulai menjadi pengedar narkoba. Akhirnya saya belajar untuk menjadi pengedar narkoba, ternyata menjadi pengedar narkoba nih enak ya gitu. Saya bisa pakai tanpa saya harus beli. Bahkan saya masih ada untung, saya dapat duit gitu. Oh ternyata enak ya. Disitulah saya mulai berambisi untuk lebih dan lebih lagi gitu kan. Sampai akhirnya, tapi di mata ayah angkat saya ini dan di mata orang tua kandung saya masih seorang Fitri. Saya kan dipanggil Fitri dalam keluarga, bukan Novi. Novi itu panggilan di luar, anak-anak teman-teman tongkrongan manggilnya Novi, karena nama saya kan Novi Ahlisya Fitri Asya Amira, jadi saya dipanggil Fitri karena kata mama saya lahir pas Idul Fitri gitu. Jadi pas mereka tidak ada yang tahu dengan apa yang saya lakukan, keburukan saya, kebusukan saya, mereka nggak tahu. Mereka tahu tetap Fitri adalah Fitri yang baik gitu kan. Saya kalau udah mabok, udah apa, saya nginep nggak pulang. Kalau ayah saya ini kan yang kiai ini cuma bilang gini, nak kamu mau nginep mau apa terserah, tapi ingat jangan permalukan ayah dengan kamu bunting duluan. Itu pesan orang tua angkat saya gitu kan. Jadi saya itu nginep di rumah teman, kalau udah beler saya nggak mau orang tua saya melihat tuh anaknya mabok beler, apalagi bapak saya kiai gitu. Di tengah-tengah aktivitas saya yang seperti itu, tapi saya masih satu sosok anak yang dididik orang tua itu dengan agama yang cukup. Maksudnya gini, saya kan kalau sekolah siang tuh jam 12, jam 8 pagi kami semua, karena ayah angkat saya itu kan punya 3 anak. Setelah dulu dia nikah 6 tahun lebih nggak punya anak. Setelah mengambil saya, di usia saya 2 tahun, istrinya hamil. Jadi istrinya hamil anak pertama, terus hamil lagi, akhirnya dia memiliki 3 anak. Dan saya, anak angkatnya ini jadi anak pertama ya, jadi 4 bersaudara di rumah ayah angkat saya. Kalau di orang tua kandung saya adalah anak ke-7. Nah, setelah jam 8 pagi, pokoknya lo belajar ngaji. Kalau kita dikasih hafalan sama ayat tiap hari, pokoknya hari ini lu harus bisa baca doa selamat, hari ini lu harus hafal ayat kursi, hari ini lu harus hafal ini. Kalau nggak hafal, kita semua dipukul pakai sapu lidi, itu benar-benar sampai hancur gitu. Karena memang di keluarga saya itu memang semuanya harus mengerti agama lah gitu. Jadi di mata mereka saya tetap seorang Fitri yang baik, yang nurut gitu kan. Terus kalau sholat taraweh, saya tetap sholat taraweh gitu. Bawa mukena dari rumah, saya bilang, Bu, saya taraweh ya gitu. Ya, taraweh di mana? Di masjid ayah gitu. Enggak Bu, nggak di masjid ayah, di masjid sono yang jauh. Biar ada pengalaman. Oh ya udah sono. Padahal enggak. Mukena sejadah saya titipin di Matahari, di Ramayana, tempat penitipan barang. Saya titipin, saya menongkrong ke Blok M, mabok apa. Terus kalau saya nginap, besok siangnya tuh baru saya pulang gitu kan. Sampai pagi di Blok M itu mabuk apa. Besoknya saya pulang ke rumah teman saya, sorenya saya baru pulang. Kalau ibu nanya gitu, kok nggak pulang semalam? Iya kan abis ini, abis sholat taraweh kita ngaji Bu, katanya kan sampai subuh. Terus habis sholat subuh nginep di rumah teman, tanggung pulang gitu. Jadi padahal saya nggak berani pulang karena mukena yang saya titipin di masjid ini nggak bisa saya ambil karena kan Ramayana bukanya jam 10 gitu kan. Ya otomatis saya tunggu Ramayana buka baru saya ambil penitipan barang gitu.
Jadi di mata keluarga saya adalah fitri yang baik gitu. Ketika saya menceritakan ke ayah angkat saya, ke kakek saya, apa yang dilakukan ibu terhadap saya, mereka sama sekali nggak percaya. Ketika orang tua angkat saya, kakek kandung saya nggak percaya akan apa yang dilakukan ibu saya mengalami kekecewaan yang kesekian kalinya. Kenapa mereka nggak percaya gitu? Kok mereka nggak percaya gitu? Karena apa? Ibu saya ini pintar ngomong, ke satu. Kedua, ibu saya ini saya nggak tahu ya dia kalau kata orang sana ibu saya kan punya pegangan gitu. Bahkan saat ibu saya melakukan perselingkuhan, saya melihat benar perselingkuhan yang ibu saya lakukan. Bapak saya kan tugas di Timur Timur pada waktu itu karena dia TNI kan, tugas di Timur Timur. Setelah 2 tahun Papa kembali, saya ceritakan sama Papa apa yang saya lihat dengan mata saya. Justru saya dihajar sama Papa kan. Papa ini terlalu percaya sama ibu saya dan ibu saya ini apa ya? Asal ngomong A orang nurut gitu. Karena saya tahu maksudnya gini, maaf kata kalau orang sono seberang kan banyak pegangannya gitu. Jadi apapun yang ibu katakan orang nurut. Apa yang ibu katakan orang nurut gitu. Jadi memang ibu saya nih sedikit-dikit pergi ke orang pinter, orang pinter, orang pinter itu sih yang saya tahu pada saat itu gitu. Jadi ya udah saya kalah dan tidak ada satu orang pun percaya sama saya. Sampai akhirnya ketika saya mau masuk ke kelas 1 SMA, ibu saya datang mau ajak saya ke tempat dia, saya nggak mau. Itu ayah angkat saya marah. Kenapa kamu belajar berbakti sama orang tua? Saya bilang saya nggak mau ya, saya akan diperlakukan dengan apa ya, dengan perlakuan yang sama, bahkan mungkin lebih buruk gini-gini. Itu nggak ada yang percaya. Sampai akhirnya saya dipaksa, diharuskan, saya akhirnya ikut ibu saya lagi untuk keempat kalinya dalam setiap tahunnya itu. Ketika saya ikut ibu saya lagi, saya nyampe di sana langsung ditampar, pak. Itu langsung dipukuli. Kenapa? Karena saya sudah berani menceritakan kepada kakek saya, kepada ayah dan ibu angkat saya tentang apa yang diperlakukan mama saya ini kepada saya. Selama ini kan saya diam. Di sana disiksa, ketika balik ke Tangerang saya diam karena saya takut. Tapi ketika saya berani menceritakan kejujuran ini, justru saya di sana dihajar. Dia bilang, kamu kira mereka percaya sama kamu? Mereka lebih percaya sama saya. Kakek kamu gak bakal percaya sama kamu karena kakek kamu itu bapak saya gitu kan. Saya dipukul di sana, dihajar. Bahkan ketika saya liburan itu, saya dipaksa sama ibu saya jadi pembantu di rumah tetangganya, nyuci gosok apa, hanya untuk saya nggak tahu untuk apa. Ibu saya punya uang gitu, tapi saya diperlakukan seperti itu nggak tahu gitu kan. Akhirnya sakit hati demi sakit hati, kepahitan demi kepahitan, dendam demi dendam saya simpan di hati saya. Sampai akhirnya ketika saya melihat ibu sama pacarnya itu masuk ke dalam sebuah kamar di rumah, saya telepon papa saya. Tapi memang apa ya, tiba-tiba sebelum papa saya itu sampai rumah, itu pacarnya ibu saya udah pulang. Akhirnya karena papa saya tidak melihat apa yang saya ceritakan, nggak ada siapa-siapa di rumah itu, saya dipukul sama papa saya diambil rambut, saya dijedot-jedotin sampai gigi depan saya itu sebagian 2 gigi itu yang paling depan itu pecah, rontok darah itu udah ngalir dari bibir. Setelah itu saya diinjek pakai sepatu abrinya karena kan dia memang baru pulang ya, sepatu abri yang begitu berat ya, yang besar itu saya diinjek pak di belakang saya ini. Terus ibu saya cuma bilang, iya rasain, biarin aja, kasih pelajaran, biar ini mulutnya itu hancurin sekalian, biar nggak ngadu yang nggak habis mulut saya berdarah. Setelah itu saya ditarik kerah belakangnya ini sama papa saya di kamar mandi, saya disiram buak sama air, basah kuyup saya. Setelah saya basah kuyup, saya diseret ke belakang rumah karena di belakang rumah itu agak 5 atau 10 meter dari pintu belakang rumah saya itu kuburan umum. Saya diikat di pohon Kamboja itu sama papa dan mama saya itu 2 hari 1 malam. Ya 2 hari 1 malam. Malamnya cuma sekali, tapi dari pagi sampai malam sampai sore lagi gitu. Saya diikat. Itu yang namanya semut-semut merah itu udah gigitin saya, udah sakit saat itu saya merasakan sakit yang luar biasa, dendam yang sangat kepada orang tua saya saat itu tanpa saya tahu apa salah saya gitu.
Sampai akhirnya kakak pertama saya datang, dia bilang dia nganterin minum. Ini dek minum. Saya udah nggak bisa minum karena kan saya diikat, bibir saya udah gemeteran, ditaruh gelas di bibir saya sama kakak saya, sempet saya minum langsung saya ludahin lagi. Saya bilang saya nggak butuh pertolongan kamu, saya nggak butuh pertolongan siapapun, saya bilang sama kakak-kakak saya kan. Lalu juga anak keras kepala kan, lu sih pakai ikut campur urusan mama, biarin aja mama mau ngapain lu lapor-lapor sama papa katanya, dan buktinya memang nggak ada gitu kan. Terus kata kakak saya, kita aja yang udah dewasa nggak berani menceritakan kelakuan mama itu kepada papa gitu. Lalu pakai berani ceritain gitu kan. Saya hanya diam, diam dan diam. Keesokan harinya ketika saya dilepas dari ikatan itu, saya langsung lemes, jatuh lunglai gitu kan, karena udah diikat 2 hari 1 malam itu. Saya jalan ke kamar mandi, saya cuci kaki, cuci tangan, lalu udah lu jadi anak nurut ya, jangan ini ya, jangan itu. Saya hanya diam. Ketika keadaan rumah sepi, saya bungkus, saya ambilin baju saya itu, kalau nggak salah ya sedikit lah, cuma 6 potong gitu, saya masukin ke kresek hitam. Saya jalan kaki, ya lumayan jauh dari rumah ibu saya ke jalan raya. Di jalan raya itu saya bingung, ya Allah saya mau kemana ini gitu, duit nggak punya gitu kan. Saya jalan kaki sejauh mungkin supaya saya nggak ketahuan kalau mama dan papa saya, kakak saya nyariin saya kan. Kalau saya masih di gang atau di jalan yang menuju gang rumah kan ketahuan. Jadi saya jalan ke tempat yang agak jauh. Di situ sampai jam 8 malam saya bilang, saya mau kemana ya? Saya mau kemana? Uang seperak aja saya nggak pegang. Saya mau telepon, saya juga nggak mungkin bisa. Saya bilang, saya mau kemana? Mau minta jemput kakek. Saya nggak ada duit sama sekali. Saat itulah akhirnya saya beranikan diri untuk saya stop kendaraan umum. Dari situ saya langsung ke Cililitan. Saya nebeng ya, saya belajar untuk saya bikin diri saya, gue preman nih gitu kan. Padahal saat itu saya belum seperti itu. Saya menunjukkan kearoganan saya gitu kan. Saya coba beraniin diri, padahal saya takut. Awal-awal itu saya takut. Saya coba, akhirnya sampai Cililitan saya pindah lagi bis dari Cililitan ke Kebayoran Lama. Bang, gue numpang ya bang, ini ya ini. Pokoknya dengan berlagak seolah-olah gue preman yang biasa naik mobil nggak bayar dan jangan macam-macam sama gue gitu. Padahal saat itu saya masih dalam keadaan yang di dunia kepremanan saya masih polos gitu. Tapi saya harus melakukan itu supaya saya bisa balik ke Tangerang gitu. Dari Bayoran Lama saya naik lagi nyambung ke Cipulir. Dari Cipulir saya naik lagi ke Tangerang. 4 angkutan umum yang saya naiki tanpa saya bayar, dan akhirnya karena saya bisa melakukan itu, lolos gitu. Akhirnya keesokan hari demi keesokan hari saya seperti itu. Naik mobil kemana aja saya nggak mau bayar gitu. Karena saya bilang, gue nggak bayar nih gini-gini gitu. Maksudnya anak-anak metal ini Kenek udah tahu kan. Kalau anak metal ini pakai kalungnya gede-gede, gambar tengkorak gitu, cincinnya banyak gitu kan. Dari kekecewaan itu akhirnya saya pasang anting banyak, lidah saya tindik, pusar saya tindik, benar-benar saya akhirnya 100 derajat berubah saat itu. Sampai akhirnya ketika ayah angkat saya ini yang membesarkan saya dengan kasih sayang, dengan ketulusan, dia sedih melihat perubahan saya. Melihat saya pakai anting banyak, saya pakai ini. Dia bilang, kenapa kamu seperti ini nak gitu. Akhirnya saya nggak berani jawab apa-apa, saya hanya nunduk, dan akhirnya saya mengambil keputusan untuk saya kos. Saat saya lari. Saya waktu izin mau kos mereka tidak izinkan, mereka masih mau mendidik saya secara baik. Akhirnya malam-malam saya bungkus baju saya kos. Ketika saya kos, dari situlah saya mulai bertahan hidup dengan cara saya. Akhirnya saya cuma bilang gini, kalau kemarin gue menjadi pengedar narkoba, itu pengedar narkoba uangnya nggak seberapa gitu, nggak puas. Sampai akhirnya saya belajar untuk menjadi bandar. Karena bandar sama pengedar beda ya, beda keuntungan juga, beda level juga, beda semuanya gitu. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk saya naik level di dalam dunia narkoba. Saya cari bos saya dulu orang Niger gitu. Akhirnya saya dapat orang Niger, saya mendapat kenalan orang Niger ini di salah satu diskotik. Ketika saya udah kenal sama orang Niger, akhirnya saya jadi bos narkoba. Dan karena saya udah berlimpah dengan uang saat itu, akhirnya saya belajar.
masuk ke diskotik demi diskotik yang ada di Jakarta. Akhirnya dari kekecewaan demi kekecewaan yang saya alami, dendam yang begitu kesumat saya simpan kepada orang tua, saya menjadi manusia yang sangat keras. Saya menjadi manusia yang kalau ada orang nyenggol gue ya gue bacok gitu. Menjadi orang yang apa ya, yang saya nggak boleh disakiti. Ada orang nyakitin gue dengan kata-kata, gue sakitin lo, dan kalau lo nggak keluar darah dari badan lo, gue nggak akan berhenti untuk sakitin lo gitu. Jadi saya menjadi manusia yang begitu keras, manusia yang begitu dendam. Dan saat saya menginjak dunia dunia narkoba, dunia hitam, dunia kepremanan dan apapun itu, saya langsung ambil komitmen saat itu, komitmen sama setan mungkin ya. Saya bilang, ngobrol sama diri saya sendiri di depan kaca, saya bilang, no, lo jangan pernah menangis, jangan pernah meneteskan air mata sedikit pun. Karena apa? Ketika lo meneteskan air mata, lo adalah manusia yang lemah. Dan saat itulah saya menjadi manusia yang keras hati. Saya tidak pernah mau menangis. Mau saya sakit, mau saya sengsara, mau apa, saya nggak pernah menangis. Karena apa? Karena kalau saya menangis berarti saya manusia yang lemah. Saat itu, ketika itu saya berpikir bahwa uang adalah segalanya, uang adalah apa ya? Dengan uang saya bisa mengatur apapun. Dan akhirnya saudara-saudara, saya hidup nyaman dengan dosa saat itu. Keluar masuk diskotik, main judi, sampai akhirnya saya ketemu dengan satu laki-laki dan saya menikah sama dia. Ketika saya menikah sama dia, dia mengajak saya nuntut ilmu. Akhirnya saya nuntut ilmu sama laki-laki ini, nuntut ilmu apa ya? Ilmu kanuragan, ilmu bela diri, ilmu pengasihan, terus ya apa ya, kalau orang Islam bilang saya ini punya khodam, saya ini punya tenaga dalam, saya punya semuanya gitu. Bahkan untuk mau nyantet orang, mau ngapain orang, saya bisa gitu. Saya bisa buat suami istri bisa juga buat orang berhubungan dengan orang lain bisa deket gitu. Itu ilmu yang saya pelajari dulu gitu kan. Saya dulu ketika belajar ilmu ini, saya direndam gitu di salah satu gunung di air yang sangat dingin itu, sampai menggigil gitu kan. Karena apa? Supaya saya punya tenaga dalam gitu. Saya direndam itu dari jam 12 malam sampai jam 4 subuh. Saya itu menjalankan puasa 40 hari 40 malam, dan itu hanya minum air putih dan makan kembang melati, kembang bunga kantil. Bunga kantil itu setiap jam 12 malam saya minum air putih segelas sama bunga kantil. Saya baca dawaman demi dawaman. Dawaman ini apa ya? Bacaan ayat-ayat suci yang saya baca untuk saya memperdalam ilmu saya gitu. Saya mempunyai ilmu pengasihan. Pengasihan itu adalah ilmu yang kalau ada laki-laki, kalau saya bilang lu suka sama gue, lu suka sama gue, lu suka sama gue, dalam hati orang itu akan suka sama saya gitu kan. Saya bisa menundukkan siapa aja gitu dengan ilmu yang saya punya gitu. Dan akhirnya dengan ilmu yang saya punya itu, akhirnya saya salah gunakan. Akhirnya karena narkoba juga, karena saya merasa saya adalah perempuan yang bisa cari uang sendiri, saya bisa mengatur segalanya. Akhirnya saya menjadi orang yang tidak setia sama pasangan. Akhirnya saya kenal dengan satu laki-laki dan saya selingkuh sama dia. Saya selingkuh ketika saya merasa nyaman-nyaman, dan akhirnya kami mengambil komitmen untuk kami menikah gitu. Saya bilang sama suami pertama saya minta cerai. Suami pertama saya tidak mau menceraikan saya nggak mau cerain kamu. Ya udah, kalau kamu nggak mau cerain saya tetap akan nikah. Saya nikah lagi. Saya melakukan poliandri dengan 5 laki-laki pada saat itu. Saya mempunyai 5 suami. Dan 5-5-nya itu memang, yang pertama saya nikah sah di KUA, yang kedua saya nikah siri, yang ketiga saya nikah siri, yang keempat saya nikah siri, yang kelima nikah siri. Tapi mereka berlima kalau salah satu ketemu mereka baik-baik aja gitu, ngobrol-ngobrol aja gitu. Tapi di tengah kekecewaan saya sama laki-laki gitu, saya jatuh cinta juga dengan wanita gitu. Sampai akhirnya saya mengalami karena gini, saya waktu saya masuk penjara pertama kali dalam hidup saya, tentunya saya kaget, tentunya saya shock karena pertama kali shock. Nah, ketika saya pertama kali merasakan penjara ini, laki-laki yang begitu saya cintai ternyata tidak setia sama saya. Akhirnya saya mengalami kekecewaan itu, dan akhirnya saya memutuskan untuk saya berpacaran dengan sesama jenis. Saya jadi LGBT,
pertama kali itu di dalam penjara pada saat saya masuk pertama kali di dalam penjara. Akhirnya saya pacaran dengan sesama jenis, saya merasa nyaman, baik dalam keseharian saya, baik dalam, maaf kata ya, dalam hubungan seks gitu kan. Akhirnya saya bilang, ketika saya bebas, ketika detik-detik mau bebas, saya cuma bilang gini, waktu bertahun-tahun yang gue habiskan di dalam penjara harus terbayar ketika gue bebas. Apa yang sudah habis selama gue di penjara harus balik 2 kali lipat ketika gue bebas. Jadi ketika saya pulang, saya harus lebih jahat dari sebelumnya. Saya harus lebih lebih giat lagi dalam mengedarkan narkoba dari sebelumnya. Pokoknya antusias saya semakin besar di dunia yang nggak baik, di dunia kejahatan gitu kan. Sampai akhirnya ketika saya bebas, saya udah punya cewek dong tentunya, maksudnya saya udah jadi LGBT, tapi saya masih dengan 5 suami. Jadi pada saat itu saya sempat mempunyai 3 perempuan dan 5 suami pada saat itu. Tapi saya juga adalah salah satu manusia yang begitu benci dengan orang Kristen. Saya juga manusia yang begitu benci dengan yang namanya gereja, karena kan saya tadi bilang, walaupun saya bandel, tapi di sisi lain keluarga saya itu mengharuskan kami semua mengerti agama gitu. Karena keluarga saya bilang lebih baik lu jadi orang bejat, jadi penjahat, jadi orang bandel, tapi bukan orang kafir. Itu yang keluarga saya ajarkan sama saya. Dan hal itu yang saya taruh dalam pikiran saya, dalam hati saya, sampai kemarin-kemarin gitu, sebelum saya mengalami Tuhan gitu. Jadi ketika 1996 kalau nggak salah ya, 96 atau 95, 97, ada kerusuhan massal di Jakarta, semua penjarahan di mana-mana, krisis moneter dimulai, orang buat makan susah apa susah, tiba-tiba gereja di mana saya tinggal, maksudnya saya tinggal di satu daerah, di situ ada gereja dekat saya, gereja itu mendapat bantuan dari Amerika setahu saya, dan bantuan sembako. Akhirnya sembako ini dikasih sama masyarakat sekitar, kayak beras, Indomie, minyak goreng gitu-gitu kan. Ketika saya dikasih, saya bilang, ngapain lu ngasih-ngasih gua? Aku bilang gitu kan. Enggak, karena ini dari gereja. Saya maki-maki, saya pokoknya benar-benar bawa-bawa gitu, karena saya haram najis gitu kan kalau berurusan. Bahkan dulu ayah saya itu mengajarkan lo bersentuhan aja sama orang Kristen nih badan lo udah najis gitu kan dulu. Jadi itu yang melekat, benar-benar ajaran yang doktrin yang sudah dikasih sama saya itu melekat dalam hati pikiran saya gitu. Dan akhirnya saat itu saya panggil teman-teman saya suruh keliling ke di kampung di mana saya ada itu, saya bilang, lu bilang ya sama mereka, balikin itu sembako, itu haram, itu mereka mau ngajak kita masuk Kristen, itu cara mereka, segala macam lah. Sampai akhirnya sebagian besar, mungkin kalau nggak salah 90% ya, dari masyarakat di kampung di mana saya ada itu dibalikin semua sembako yang dikasih gereja itu. Saat itu saya merasa merdeka, saat itu saya udah berjihad, saya udah berjihad dong, saya menyelamatkan itu orang-orang muslim yang dikasih makanan sama gereja itu saat itu. Saya merasa udah merdeka. Setiap ada komsel, di dekat rumah saya itu juga ada orang Batak, orang Kristen. Kalau Sabtu malam Minggu itu nyanyi-nyanyi haleluya, haleluya. Apa itu haleluya, haleluya? Kataku berisik aja. Udah kempesin. Saya suruh anak-anak preman itu kempesin motor, sobek bang motornya pakai ada pisau kecil saya itu gitu kan. Disobek ini, pokoknya saya begitu benci sama orang Kristen gitu. Jadi hal-hal buruk itu saya lakukan. Sampai akhirnya saya masuk ketika perjalanan hidup saya itu sudah semakin hari semakin melekat sama dosa, sudah semakin hitam, sudah semakin gelap gitu kan. Saya sempat kerjasama dengan teman saya, kami buka pabrik uang palsu di Madura. Di Madura itu, tapi kita ambil yang paling jauh di gunung gitu kan, di gunung. Nah, kita bikin itu uang palsu itu dolar dan rupiah. Kalau dolar kita sebar daerah Batam dan Singapura, kalau rupiah itu kita sebar kebanyakan sih kita sebar di Bandung, di Jawa gitu kan. Tapi orang-orang Madura yang tukang sate daerah Tangerang itu udah saya pegang semua gitu. Jadi kalau mereka beli uang palsu sama saya, mereka kasih uang asli 5 juta, saya kasih uang palsu sama mereka 10 juta. Untung mereka kan separohnya gitu kan, pikiran mereka gitu. Dan itu berjalan bertahun-tahun.
Jadi selain saya menjadi pengedar narkoba, saya juga hidup dengan sesama jenis. Saya sudah menjadi LGBT yang apa ya? Aduh, gua nggak bisa hidup tanpa perempuan gitu. Saya juga hidup dengan 5 suami, melakukan poliandri gitu. Dan saya juga apa ya? Saya kalau nggak main judi sehari aja saya sakit kepala. Jadi hiburan saya itu hanya judi, judi dan judi. Saya perempuan paling kuat, duduk 3 hari 3 malam, nggak ngapa-ngapain. Paling berdiri sebentar, cuma buang air kecil, cuma ngopi ngerokok, nggak makan pun saya kuat gitu. Dan saya apa ya, tidak bisa hidup tanpa pakai sabu karena setiap hari saya harus nyabu. Dan saya juga eh, rokoknya sehari 8 bungkus. Itu hal-hal yang apa ya, yang membuat saya nyaman gitu. Dulu bagi saya kalau saya itu nggak ngerokok, aduh lebih baik saya mati gitu. Itu dulu kan, sampai akhirnya teman saya ini di daerah Tangerang, bahkan di tempat di mana saya ada ini di Ciledug, banyak banget orang yang apa ya, yang udah tahu siapa si Nopi, siapa si Fitri gitu ya. Melekat sekali. Saya itu udah di sini udah ditulis lah penjahat gitu kan. Pokoknya kalau ngeliat saya ngeliat penjahat gitu. Saya kalau udah mabuk sama teman-teman saya naik motor 5-6 orang di pasar Ciledug ini, orang dagang apel. Bungkusin apelnya 1 kilo, bungkusin ini 2 kilo. Belum dapat penglaris. Ambil nggak? Kalau nggak gue hancurin gerobak lu gitu kan. Dibungkusin jeruk. Jadi sampai sekarang karena saya bilang sama suami saya yang sekarang, suami saya yang di dalam Tuhan, pernikahan pertama kali saya di dalam Tuhan ini, saya cuma bilang, saya lahir di Ciledug, saya besar di Ciledug, saya hancur di Ciledug, dan di Ciledug pula lah saya akan tinggal, dan biar semua orang bisa melihat bahwa Yesus hidup dalam hidup saya. Nah, itu prinsip saya pada ketika saya mengalami Tuhan. Nah, saya flashback balik ke belakang ketika saya udah melakukan semua kejahatan dalam hidup saya enak dan nyaman dengan apa ya, dengan posisi saya saat itu, sebagai bos narkoba, sebagai ketua preman, sebagai pengedar uang palsu, saya mempunyai pasangan di mana-mana gitu. Nyari uang itu begitu gampang, begitu mudah gitu. Saya ngolah orang begitu gampang dengan uang yang saya miliki gitu. Bahkan bisa dikatakan hampir sama dengan hipnotis ya, karena kalau saya bilang lu tunduk tunduk gitu kan. Nah, sampai akhirnya saudara-saudara, ketika saya di penjara keempat kalinya di 2014, 2015 Januari 2015 gimana sih, tanggal 5 di 5 Januari 2015, itulah saya mengalami Tuhan Yesus dalam hidup saya ketika sudah 4 kali menginjakkan kaki saya di penjara. Saat itu saudara-saudara, bapak saya, ayah angkat saya meninggal. Ayah angkat yang begitu mengasihi saya, yang begitu menyayangi saya, yang kalaupun saya melakukan kesalahan apapun dia tidak pernah pukul saya gitu kan. Beda sama papa kandung saya yang selalu siksa saya. Ibu angkat saya meninggal. Kakek yang begitu saya anggap malaikat dalam hidup saya dipanggil Tuhan juga. Suami kelima saya inilah yang setia menemani saya. Maksudnya sekalipun dia tahu kelakuan saya, sekalipun dia tahu kebejatan saya, dia tetap bertahan. Dia menunggu perubahan dalam hidup saya, tapi saya nggak berubah juga ya kan. Itu dipanggil Tuhan. Jadi 4 nyawa dipanggil Tuhan, kakek saya, suami kelima saya. Nah, suami ke-1, 2, 3, dan 4 udah pergi lah, udah saya tinggalin semua. Jadi saya bertahan dengan suami kelima saya. Tapi ketika saya coba untuk, maksudnya ya udahlah, gue mau jadi perempuan setia, cukup dengan 1 suami. Yang saya pertahankan adalah suami kelima saya. 1, 2, 3, 4 saya udah bener-bener, udah kita pisah, kalian mau nikah lah, udah kita jadi saudara aja. Bener-bener udah ada kata-kata seperti itu gitu kan. Nah, suami kelima saya, kakek saya, ayah angkat saya, ibu angkat saya yang begitu mengasihi saya, yang begitu mengerti. Bisa dikatakan mengerti lah, walaupun saya seperti hidup seperti itu, mereka tetap apa ya, kalau saya pulang tetap mereka peluk saya, tetap mereka rangkul saya. Paling mereka bilang, berubahlah nak, jangan kayak gitu. Beda dengan mama dan papa kandung saya. Itu yang membuat saya kehilangan mereka. Dan akhirnya ketika saya bilang sama kalapas, sama petugas, saya bilang saya pengen pulang, saya pengen lihat mayat mereka.
nggak bisa lihat. Walaupun saya punya uang, walaupun banyak yang backing saya, waktu itu saya di lapas itu satu lapas sama Miranda Gultom, sama Miranda Gultom. Miranda Gultom ini saya panggil Inang Tua waktu itu. Dia itu mensupport saya, dia itu berusaha nemuin kalapas untuk bantu saya, untuk supaya apa? Supaya saya bisa pulang lihat mayat keluarga saya gitu. Dan Miranda Gultom itu bukannya orang nggak punya uang gitu, dia beruang gitu. Kalaupun saya nggak dibantu dia, saya juga masih punya uang pada saat itu untuk saya bisa pulang gitu. Tapi memang enggak, disitulah alasannya apa? Alasannya karena pada saat itu saya adalah tahanan jaksa, bukan tahanan lapas. Dan karena waktu itu saya masih sidang kan, kalau orang masih sidang berarti dia tahanan jaksa, karena kan ada 3 tahanan. Pertama tahanan polisi, sesudah 3 bulan atau 40 hari kita dilimpahkan ke jaksa, berarti kita tahanan jaksa sebelum ada vonis yang menentukan kita kena hukuman berapa, berarti saya masih tahanan jaksa. Kalau udah vonis saya tahanan lapas gitu kan. Nah pada saat itu saya masih tahanan jaksa, dan jaksa yang mengurus saya, jaksa saya gitu kan, dia itu pulang kampung dan nomornya tidak bisa ditelepon, BBM tidak aktif. Waktu itu belum ada WA tapi ada BBM, BBM-nya itu tidak aktif. Benar-benar apa ya, Tuhan itu ya, Tuhan itu apa ya, membuka mata saya pada saat itu gini loh. Lu punya uang, lu punya backing, sekalipun orang berduit, lu nggak akan pernah bisa gitu. Karena di situ Tuhan menyadarkan saya ternyata uang bukan segala-galanya. Padahal selama ini uang itu sama Tuhan ya sama. Dalam hati saya gini, uang sama Allah itu sama. Uang bisa mengatur apa aja, Allah juga bisa ngatur apa aja. Itu prinsip saya dulu. Tapi saya disudutkan di satu titik yang uang lu nggak berlaku saat ini gitu. Nah, sampai akhirnya saya merasa kecewa, saya nangis, saudara-saudara, saya nangis. Aduh, saya nggak bakal ketemu yang namanya kakek saya nggak akan pernah bisa lihat mukanya lagi seperti apa, saya nggak bisa lihat lagi mayatnya, saya nggak bisa lihat ibu saya yang membesarkan saya dari kecil, eh, ayah saya yang begitu mengasihi saya, suami kelima saya yang begitu, aduh, dia suami yang luar biasa yang kelima ini, tapi ya saya nggak bisa lihat lagi, penyesalan pun udah nggak ada gunanya gitu. Jadi saat itu saya ngerasa saya putus asa, saat itu saya ngerasa saya ingin mati, saat itu saya udah benar-benar ada di titik nadir terendah. Saya benar-benar ngerasa, aduh, udahlah, gue mati aja lah. Allah tuh nggak ada, Tuhan tuh nggak ada. Dan akhirnya ketika ketika apa ya, ketika rasa itu ada, saya sempat berpikir gini, saudara, sempat berpikir, udahlah, gue nggak mau punya agama, nggak mau, nggak lagi mau menyembah Allah, gue nggak mau punya agama apapun, udah gue hidup aja begini. Toh ada Allah juga bisa nolong gue, buat apa gitu. Toh uang gue juga, jadi merasa apa ya, udah kayak orang ngeblank, kayak orang gila gitu. Akhirnya di tengah keputusasaan saya ingin bunuh diri, saya ingin mati apa ya. Tiba-tiba saudara-saudara jam 2 malam di kamar saya itu waktu itu ada 9 orang. 4 Muslim, 4 Kristen, 5 Muslim. Nah, di jendela di lapas itu kan ada jendelanya. Di jendela itu disitulah ditaruh Alkitab, Al-Quran, majalah gitulah, baca-bacaan, kita pinjam buku ke perpustakaan, ditaruhnya di situ. Nah, ketika jam 2 malam itu tiba-tiba saya duduk, karena memang saya nggak tidur-tidur. Saya nggak tidur-tidur karena apa? Karena itu saya merasa putus asa, saya merasa galau, saya ingin mati. Saya udah berapa hari pegang silet terus, saya pengen bunuh diri gitu. Tapi hanya saya pegang, saya nggak bunuh diri itu. Saya pegang, pengen bunuh diri, tapi ntar dulu, pengen bunuh diri, tapi ntar dulu gitu. Sampai akhirnya jam 2 malam, saudara-saudara, tiba-tiba ada satu sinar dari jauh. Perasaan saya kan itu gelap, lampu gelap ya. Saya tidur senderan, bukan tidur, senderan, setengah tidur di tembok itu. Tiba-tiba ada sebuah sinar yang begitu kecil. Dari jauh saya lihat, apaan sih tuh? Dalam hati saya pada malam hari itu, apaan sih tuh? Dari dalam tembok gitu sepertinya ya, sinar itu. Lama-lama sinar itu membesar. Dan sinar itu begitu bercahaya di hadapan saya. Tiba-tiba saya lihat begini, saya tiduran di bawah ya, di lantai tapi ada kasurnya. Saya lihat begini, tiba-tiba itu ada satu sosok yang berjubah putih dengan apa ya, dengan sinar di dadanya,
Dan saudara-saudara tahu, tiba-tiba tangan kiri saya ini seperti ada yang memegangnya, seperti ada yang mengangkatnya. Dan tiba-tiba terdengar satu suara, kemarikan tanganmu nak, dan tidak akan pernah aku lepaskan. Suara itu jelas, saudara-saudara. Suara itu terdengar begitu sejuk. Suara itu terdengar begitu. Saya nggak bisa ngomong lagi. Tapi yang jelas semua beban hidup saya, semua kegalauan saya, semua sedih saya, semua kekacauan saya, hidup saat apapun saat itu rontok-rontok. Saat itu semua hilang. Pundak saya yang memikul beban berpuluh-puluh tahun lepas. Dendam yang ada di hati saya itu, pokoknya hati saya tuh benar-benar kosong, plong. Saya heran, apa itu? Sampai akhirnya saya merasa dipeluk begitu lembut. Saya merasa saya didekap dengan begitu nyaman. Dekapan yang gak pernah saya rasakan. Pelukan yang gak pernah saya nikmati dari orang tua saya. Saya merasakan kasih sayang yang gak pernah saya rasakan. Bahkan dari 5 suami, dari pacar-pacar saya sekalipun, dari selingkuhan saya, dari uang yang saya miliki, saya tidak pernah mendapatkan sukacita seperti malam itu. Saya bilang, apa ini? Siapa yang datang? Saya sih waktu itu berharap pocongnya suami saya kayak datang, pocongnya bapak saya kayak datang, pocongnya mak saya kayak datang. Bukan mereka yang datang. Tiba-tiba gak lama kemudian sinar itu hilang. Suara itu hilang. Semua kembali seperti semula. Lalu saya bangun. Saya nyalain lampu kamar. Saya cari di kamar mandi. Saya cari di pintu. Udah gak ada. Akhirnya saya duduk merenung. Saudara-saudara, apa tadi yang datang menemui saya? Siapa itu? Keesokan harinya sudah ada satu perubahan dalam hidup saya. Saya merasa lebih kuat. Saya merasa lebih tenang dari sebelumnya. Tadinya saya nggak keluar dari kamar, saudara-saudara. Saya di kamar aja. Saya nggak mau kemana-mana. Sampai akhirnya saya main ke blok teman saya di sebelah. Di blok sebelah, lain blok sama ke blok saya main. Teman saya ini Islam. Saya ke sana mau ngomongin soal bisnis narkoba. Tiba-tiba saya masuk, misi tamping, misi kamar 9, masuk saya. Ketika saya masuk, saya duduk, senderan di temboknya. Tiba-tiba ada yang keluar dari kamar mandi. Misi adek, kakak mau ambil baju. Iya kak, rupanya yang saya dudukin ini kasurnya teman saya. Langsung saya bergeser begini. Ketika saya bergeser menoleh ke belakang, di belakang tembok ini ada foto Tuhan Yesus yang ada love dengan sinar di dadanya. Itu saya terpana, itu saya seperti diingatkan, itu seperti ada klik, ada connect yang begitu menarik saya. Tiba-tiba mulut saya bilang, ini dia yang datang tadi malam menemui saya bilang. Lalu si Kristen ini, kakak yang Kristen ini bilang gini, berarti lu orang yang dipanggil Tuhan, lu orang yang dipilih Tuhan. Dia bilang begitu sama saya. Saya langsung marah, saya langsung naik pitam. Pada saat itu saya bilang, lo ngomong jangan sembarangan ya. Gua nih orang Madura, lebih baik gua mati berkalang tanah daripada gua jadi orang kafir. Saya bilang, saya tunjuk dia, saya ludahi, terus saya bilang, gua gak bakal main ke kamar lu selama masih ada dia di kamar lu. Saya keluar dari kamar itu, ntar lu ke kamar gua aja, kita ngomongin di sana. Saya keluar dari blok itu. Dari blok itu ke blok saya terngiang-ngiang kata-kata orang itu. Kata-kata yang si Kristen ini. Lo orang dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan. Sampai saya gini, rambut saya, otak saya sampai saya pukul. Apa sih ini? Saya coba untuk tepis, saya coba untuk tangkis, saya coba untuk gimana sih? Enggak gitu loh. Akhirnya sesampainya di kamar saya bukannya duduk, saudara-saudara, biasanya sampai kamar saya ngerokok, ngopi gitu. Saya tiba-tiba berdiri, kayak ada yang nuntun saya gitu. Saya berdiri di depan jendela, tiba-tiba ada satu suara
yang menggerakkan saya. Ambil Alkitab itu, nak. Ambil Alkitab itu. Saya kayak orang, apaan sih gitu ya, kayak orang bingung, apaan sih gitu. Ambil Alkitab itu, nak. Saya ambil Alkitab yang berjejer itu kan, ada 4 Alkitab dan 5 Al-Quran. Saya ambil Alkitab itu, saya duduk, saya buka. Saya baru baca Kejadian itu, nama-nama ya kan, nama-nama awal diciptakannya langit dan bumi. Apa sih nih? Kok beda sama Al-Quran? Saya lipat lagi, saya taruh lagi. Ambil Alkitab itu, nak. Ambil, baca. Apa sih ini suara gitu kan? Suara itu benar-benar kayak, aduh, nuntun saya, dorong saya gitu, maksa saya gitu kan. Saya ambil lagi, saya buka lagi. Apa sih ini, orang cuma cerita tentang langit, bumi, ciptaan, apa ini, nama-nama bapaknya, anak, apa sih ini? Saya tutup lagi, saya taruh lagi. Ketika saya taruh lagi, suara itu lebih kuat. Ambil, nak, ambil Alkitab itu, baca. Saya ambil lagi. Pas saya baca lagi, teman saya datang dari luar. Teman saya itu langsung tendang Alkitab itu, tas mental Alkitabnya. Ngapain lu baca-baca Alkitab, lu mau masuk Kristen? Saya langsung nyaut, haram najis, mampus gue masuk Kristen. Saya bilang, ini Alkitab jatuh, masa iya nggak gue pegang? Gimana caranya gue mau naikin Alkitab pakai kaki gue? Ya pakai tangan gue lah, saya bilang. Kali lu mau masuk Kristen, mau jadi orang kafir, ya kagak lah, saya bilang. Saya taruh lagi tuh Alkitab. Teman saya ini masuk cuma ngambil rokok sama kopi, berangkat lagi keluar, nggak ada orang lagi di kamar. Akhirnya suara itu semakin kuat, ambil, nak, ambil Alkitab itu dan buka. Saya ambil Alkitab itu, lalu saya buka. Tangan saya ini nggak buka lagi di Kejadian, nggak buka lagi nggak buka lagi dari awal. Tapi tiba-tiba tangan saya ini digerakkan, dan tiba-tiba saya buka Alkitab ini agak ke tengah. Di situ saya menemukan saya buka, di situ saya langsung baca Yohanes. Yohanes apa nih? Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepada mereka, akulah jalan, kebenaran dan hidup, dan tidak ada satu orang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Tuh langsung kayak ada langsung kayak gitu. Apa ini ya? Apa artinya ya gitu? Akhirnya saya tutup lagi, saya taruh lagi. Disitulah mulai ada perubahan dalam hidup saya yang tanpa saya sadari gitu. Tapi saya nggak berani ngomong sama siapapun, yang ada pikiran saya kacau, pikiran saya udah nggak tenang lagi. Saya nggak cerita sama siapapun akan apa yang saya alami, kecuali di blog teman saya yang tadi saya sempat cerita, ini nih yang nemuin gua gitu kan. Itu saya bawa dalam kalau orang Islam kalau orang Islam saya bawa dalam pergumulan pribadi saya gitu kan. Akhirnya saya bilang, saya harus tapi itu hari Senin itu dorongan itu begitu kuat. Saya mandi pagi-pagi, saya rapi pagi-pagi. Saudara-saudara, kalau pagi-pagi itu, kalau orang Islam dia wajib ke musola jam 9 pagi, yang Kristen wajib ke gereja, yang Buddha wajib ke wihara. Tiba-tiba saudara-saudara, saya melangkahkan kaki saya di hari Senin itu ke gereja di lapas wanita. Saya melangkahkan kaki saya ke gereja, saya masuk ke gereja itu, saya malu. Saya nunduk, saya duduk paling depan. Karena kalau paling belakang kan saya ditanya-tanya orang. Saya duduk aja paling depan. Tapi ketika saya duduk, tiba-tiba saya sadar, ya Allah, saya ada di mana ini, ya Allah, maafin saya ya Allah. Saya ingat kembali sama Allah saya saat itu. Padahal ketika saya nggak mengalami sinar itu, saya sempat bilang saya nggak mau punya agama, saya mau ninggalin Allah gitu kan. Saat itu saya ingat lagi, ya Allah ampuni saya ya Allah, saya duduk di gereja, saya jadi orang kafir ya Allah, maafin saya ya Allah, ampuni saya ya Allah, saya nggak mau jadi orang kafir ya Allah, saya mau keluar dari gereja itu. Tapi seperti ada yang menahan saya, udah lu duduk di sini, duduk manis di sini. Itu maaf kata, pantat saya itu diangkat, nggak mau, benar-benar berat badan saya untuk melangkah keluar gitu, nggak bisa, udah lu duduk manis di sini gitu kan. Sampai akhirnya tamu, pendeta, pelayanan tim dari luar yang melayani ke lapas datang. Tiba-tiba sebelum ibadah dimulai, teman-teman gereja itu datang. Salam Nopi, Salam Nopi, apa kabar? Oh ya, udah ya, ini pokoknya mereka menyambut saya dengan
kasih, mereka beda gitu kan. Yang saya alami di dalam kehidupan saya selama saya Muslim gitu, saya tidak pernah mengalami sambutan-sambutan yang seperti itulah gitu. Oh, mereka baik-baik ya gitu ya. Saya datang mereka menyambut dengan sukacita yang luar biasa gitu. Akhirnya saya duduk, saudara-saudara, ketika worship leader mulai menaikkan penyembahan, saat itu tiba-tiba ada satu rasa yang saya nggak tahu itu apa. Tiba-tiba ketika penyembahan dimulai, hadirat Tuhan semakin berasa, saya jatuh tersungkur, saya nangis di lantai ngaung-ngaung di gereja itu tanpa saya malu. Nggak ada malu lagi, nggak ada urat malu, nggak ada apa. Pokoknya saya nggak peduli sama siapapun. Saat itu saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya juga nggak sadar gitu kan. Saya jatuh tersungkur, saya cium lantai. Tiba-tiba saudara-saudara, di lantai itu seperti Tuhan putar sebuah video, seperti Tuhan taruh layar di situ. Tuhan seperti kasih tahu semua, Nov, ini masa lalumu yang penuh dengan dosa. Ya, kamu pengedar narkoba, kamu menghancurkan masa depan anak-anak remaja, kamu menjadi pengedar uang palsu, berapa banyak orang yang kamu rugikan, betapa banyak orang yang telah kamu sakiti gitu kan. Ini kamu hidup dengan seks bebas, kamu menjadi penari telanjang di diskotik, kamu menjadi LGBT, suka dengan sesama jenis gitu kan. Terus kamu hidup dengan 5 suami pada saat yang bersamaan gitu. Bahkan kamu sempat terlibat dalam sebuah sindikat yang bisa dikatakan lo tuh harus nyakitin orang gitu kan. Jadi benar-benar Tuhan tuh setel, ingetin satu semua kejahatan yang udah saya lakukan. Kayaknya semua dosa udah lo borong gitu kan. Tapi ketika kamu hidup di dalam aku, hidupmu akan kembali suci. Saya tuh seperti dengar suara-suara seperti itu. Saya hanya bisa menangis. Tiba-tiba saya cuma bilang, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Padahal seumur hidup saya nggak pernah bilang Tuhan. Karena orang tua saya ngajarin, jangan pernah bilang Tuhan, karena Tuhan itu banyak. Tapi Allah cuma satu. Jangan bilang Allah. Allah itu Allahnya orang Kristen gitu kan. Jadi bilangnya Allah ya. Jangan sampai salah nyebut. Tapi entah hari itu saya menyebut saat itu, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya teriak-teriak, nggak malu. Masuk ke penyembahan kedua, ke lagu kedua, masih dalam suasana penyembahan. Tiba-tiba saya udah selesai dengan tangisan saya, dengan raungan saya, dengan video yang sepertinya Tuhan setel buat saya kembali duduk. Ketika saya duduk, saudara-saudara, itu tiba-tiba saya seperti mendapat satu siraman yang luar biasa. Kepala saya ini sejuk, saudara-saudara. Dari kepala ini sampai relung hati saya ke semuanya. Saya seperti dipeluk, saya seperti diselimuti, saya seperti dilindungi. Saya seperti bayi yang baru lahir lah pokoknya. Saya bilang, Tuhan, terima kasih, Tuhan, terima kasih saat itu. Akhirnya setelah ibadah selesai, saya pulang ke blok, saudara-saudara. Saya pulang ke blok saya, ke kamar saya. Ternyata satu lapas sudah dengar kalau saya masuk Kristen. Saya belum masuk Kristen, tapi mereka menganggap saya udah masuk Kristen gitu. Karena saya nggak pernah menyatakan diri saya terima Yesus kan pada saat itu. Saya masuk ke kamar saya, di kamar saya langsung saya dipanggil matampil, lo masuk Kristen, lo yakin lo menjadi orang kafir, bla bla, semua. Sampai dari blok ke blok, ketika saya mau jalan ke dapur aja orang melihat saya seperti melihat kotoran. Jijik melihat saya, yang ketika mereka tahu saya ke gereja gitu kan. Hari demi hari saya lewati dengan dimusuhi orang, dibenci orang di penjara itu. Ketika saya ikut Yesus, memang saya nggak berubah 100% saat itu, saudara-saudara, nggak 100% berubah. Tapi banyak hal yang sudah diubahkan Tuhan. Saya mulai belajar bersabar, saya mulai belajar mengalah, saya mulai belajar mengasihi, walaupun saya pada saat itu ya masih di bawah TK mungkin ya, kerohanian saya masih playgroup. Saya nggak ada yang membimbing, saudara-saudara. Saya nggak ada mentor, saya nggak ada kakak rohani yang membimbing saya untuk saya lebih mengenal lagi siapa Yesus. Nggak ada. Berjalan mengalir gitu aja, tanpa ada yang bimbing saya. Saya cuma baca firman Tuhan, di firman Tuhan mengajarkan kasih, ya saya mengasihi. Itu aja, jadi nggak ada yang mentor ngajarin, lu harus begini, lu harus begitu gitu kan. Nggak ada. Dan saudara-saudara, setiap ibadah di lapas wanita itu, setiap hari hampir ada altar call. Setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani dari luar selalu bilang, siapa yang mau didoain maju ke depan.
Saya maju ke depan, saudara-saudara. Saya maju ke depan. Setiap hari selama bertahun-tahun permintaan saya dan doa saya nggak pernah berubah. Saya nggak pernah bilang, Tuhan kalau gue bebas, gue pengen jadi orang kaya. Tuhan kalau gue bebas, gue pengen punya kerjaan yang enak. Tuhan kalau gue bebas, gue pengen punya suami yang kaya, yang ganteng. Enggak. Doa saya cuma satu saat itu. Selama bertahun-tahun sampai saya bebas. Tuhan, ini hidup saya mau kasih sama Tuhan. Setiap altar call ke depan, apa yang mau didoain, nak? Yang mau didoain, doakan saja, saya tetap setia dan taat sama Tuhan. Saya mau kasih hidup saya buat Tuhan. Itu aja. Saya nggak pernah minta doa A, B, C, D, E. Enggak. Saya cuma minta itu bertahun-tahun. Sampai akhirnya saudara-saudara, setelah Kalapas dengar, petugas-petugas dengar saya masuk ke gereja, saya dipanggil. Saya dipanggil, terus saya dimarahi. Kamu nggak boleh kamu ke gereja. Karena kamu BAP-nya Muslim. Jangan kalau Kalapas bilang jangan sampai lapas dijadikan tempat perpindahan agama. Nanti apa kata orang luar, lapas wanita akan dicap gak bagus, lapas wanita bisa dituntut gini. Kamu harus pikirin ibu juga dong gitu kan. Terus ibu yang satunya bilang, Ibu Bimpasnov, kalau kamu nggak ada tanda tangan, kan setiap kita ibadah kita absen, Novi tanda tangan gitu kan. Di musola pun begitu. Kalau di musola ya kamu nggak ada tanda tangan kamu, nggak ada absen kamu setiap hari, kamu nggak dapat remisi. Secara saudara-saudara, setiap warga binaan itu yang diharapkan adalah remisi dan bisa ngurus PB biar cepat pulang. Siapa yang betah di penjara lama-lama? Saya juga nggak betah. Saya juga pengen cepat pulang kalau yang dulu-dulu. Tapi tiba-tiba saudara-saudara saya bilang gini, Ibu, saya nggak dapat remisi nggak apa-apa. Saya nggak bisa ngurus PB nggak apa-apa, Bu. Tapi tolong jangan larang saya menyembah Tuhan yang saat ini saya percaya. Saudara-saudara, seorang Fitri bisa bicara seperti itu. Kalau bukan karena Tuhan nggak mungkin. Saya pengennya cepat pulang secara manusia saya. Saya pengen cepat pulang. Apa saya di dalam penjara lama-lama. Apalagi karena saya cuma percaya sama Yesus. Saya jadi lama di penjara gitu kan. Tapi ya itulah Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada saya untuk saya bisa mengatakan hal-hal yang secara manusia saya nggak mau katakan gitu kan. Sampai akhirnya saudara-saudara, dari perubahan saya, dari perubahan sikap, karakter saya, kelakuan saya tuh kalau di sono kayak preman lah tingkahnya gitu kan. Tapi ya itulah, semenjak itu Tuhan perubahan demi perubahan mulai terjadi gitu. Sampai ada salah satu teman saya itu yang mungkin kayak ngikut juga live streaming ini sekamar sama saya, dia bilang, gue nggak takut sama siapapun, no, tapi gue takut sama lu. Kenapa? Karena biar gitu-gitu lu itu rajin berdoa. Saya saudara-saudara setiap 4:30 subuh tuh udah penyembahan, berdoa, baca Alkitab setiap hari. Saya ingat sekali itu kakak-kakaan saya itu bilang begitu, saya panggil dia mak tua waktu itu bilang seperti itu. Gue takut sama lu karena apa? Karena lu rajin berdoa gitu kan. Jadi support dia, penyemangat dia itu, dia juga salah satu yang memotivasi saya. Yang waktu dia ada di kamar nih, dia orang baru datang, tapi ketika dia melihat bagaimana saya belajar untuk lebih mengenal Tuhan, dia memotivasi saya gitu kan. Karena memang dia dia juga suami yang cinta Tuhan, jadi banyak tahu lah dia mengajarkan saya gitu. Sampai akhirnya saudara-saudara, dari perubahan yang saya alami, 3 orang terima Yesus sebelum saya pulang. Orang Sulawesi, orang Betawi, sama orang Cirebon. Dia ikut terima Yesus. Waktu mereka ikut ke gereja, saudara-saudara, saya sempat dipanggil sama Bimpas, sama ini. Nov, lu jangan jadi provokator, lu ngajak-ngajak orang. Bu, saya nggak pernah ngajak orang. Tapi ketika dia datang kepada saya, dia bilang dia percaya Yesus. Saat dia sholat subuh, saat dia sholat duha, dia mau pergi sidang, tiba-tiba yang berdiri di depan dia Yesus gitu kan. Ya bagaimana? Ya saya jelaskan siapa Yesus dong, yang seperti yang saya tahu. Pokoknya saya berusaha untuk melawan tugas, dan puji Tuhan ketika saya bebas, 3 orang ini sudah terima Tuhan, mereka sudah mulai aktif di gereja gitu kan, sampai saya pulang gitu. Puji Tuhan, 3 orang bisa terima Yesus ketika saya sudah detik-detik saya mau bebas gitu. Dan ketika saya bebas, saudara-saudara, saya cuma bilang gini, di ketika portir besi itu terbuka, nggak ada satu orang pun jemput saya, saudara-saudara, nggak ada satu orang pun yang
Karena kan suami saya yang ke-5 udah meninggal, 1, 2, 3, 4 sudah putus, sudah selesai sama mereka. Mereka juga sudah punya rumah tangga masing-masing dengan istri mereka gitu kan. Dan tidak ada satu orang pun yang jemput. Yang ada cuma tinggal keluarga kandung saya. Mama kandung saya, papa kandung saya, adik kakak kandung saya. Nah mereka kan memang udah jelas dari kecil memperlakukan saya seperti apa gitu kan. Saat itu saya benar-benar nggak ada siapa-siapa, nggak punya siapa-siapa. Dan saya cuma bilang di depan portir, ketika portir besi itu terbuka, saya keluar, itu saya merasa udah bukan saya lagi. Saya cuma bilang gini, Tuhan Yesus ini hidup saya mau kasih sama Tuhan waktu di gerbang portir. Terus saya bilang, Tuhan, saya akan kembali lagi ke penjara Tuhan. Tapi bukan jadi narapidana lagi, bukan jadi Novi yang dulu lagi. Saya akan kembali ke penjara untuk jadi berkat buat mereka semua yang belum mengenal Tuhan. Untuk menjadi berkat buat teman-teman saya supaya mereka sungguh-sungguh akan Engkau. Saya bilang, setelah selesai seperti itu, saya pulang saudara-saudara hanya bawa duit 1.200.000. 1.200.000. Saudara-saudara banyak sekali orang yang ingin menampung saya, menolong saya, hamba-hamba Tuhan dari luar. Siapa sih kalau orang Muslim nggak ada siapa-siapa di luar bertobat, hamba Tuhan nggak mau nampung, pasti banyak saudara-saudara, banyak. Tapi saya nggak mau saudara-saudara, saya nggak mau memanfaatkan kebaikan orang, saya tidak pernah mau memanfaatkan keadaan, tidak pernah mau. Karena yang saya tahu ketika saya ikut Tuhan Yesus, saya bicara tentang salib. Salib itu bukan bicara tentang yang enak-enak, salib itu bicara tentang penderitaan yang harus saya pikul. Karena ketika saya bisa memikul penderitaan itu, saya tahu kekekalan sedang menanti saya. Sampai akhirnya saudara-saudara, saya ngontrak. Saya ngontrak saudara-saudara, saya minta kardus Indomie 2 biji, 1 buat saya tidur, yang 1 saya lipat-lipat buat saya bantal, buat bantal saya. Bagi saya saat itu bukan hal yang mudah saudara-saudara. Saya yang tadinya punya segalanya, saya yang tadinya bisa hidup enak dengan ya ilah main telepon aja gue dapat duit gitu. Main ini aja gue dapat ini, ngolah laki-laki aja gue bisa dapat duit. Gue pakai ilmu gue untuk gue bikin tunduk orang untuk ngasih duit bisa dapat duit. Kok kemarin-kemarin sebelum kenal Yesus gue begitu. Nah dari saya SMA sampai saya istilahnya bebas dari penjara ketiga kalinya, saya nggak pernah kerja saudara-saudara, saya nggak pernah kerja, saya nggak pernah istilahnya hidup susah gitu kan. Dari semenjak saya menjadi pengedar narkoba, saya biasa hidup enak. Tapi ketika saya memilih untuk ikut Yesus, saya tiba-tiba tidur di sebuah kerdus, berbantalkan kerdus, dan itu bukan hal mudah gitu, yang harus saya lewati. Orang di luar sana ketika tahu saya ikut Yesus, mereka bilang, iyalah ikut Tuhan Yesus mah, iyalah jadi orang Kristen kan ntar banyak yang support, banyak duit tuh, hidup enak loh. Oh, hello, saya ikut Tuhan Yesus bukan karena harta, bukan karena uang, bukan karena laki-laki, dan bukan karena jabatan, bukan apa-apa. Tapi karena Yesus telah menyelamatkan hidup saya. Tuhan Yesus telah menebus semua dosa dan kutuk yang ada dalam hidup saya. Tapi mereka kan gak ngerti gitu kan. Akhirnya saya melewati proses itu. Saya cuma bilang, Tuhan, ini hidup saya mau kasih sama Tuhan. Saya siap Tuhan, saya siap Engkau bentuk. Saya siap Engkau proses, saya siap Engkau lebur. Ketika saya membayangi peleburan itu, saudara-saudara, itu gak mudah. Dari seorang Novi yang gagah berani, dari seorang Novi yang begitu disegani orang, ditakuti orang, biasa merintah orang, biasa arogan gitu, melakukan segala macam cara untuk mendapatkan uang gitu, harus tunduk sama orang lain gitu kan. Akhirnya saudara-saudara, saya bayangin peleburan itu, saya cuma bilang, oh iya ya, emas aja ada di dalam tanah. Ketika digali, batangan emas itu ada di dalam tanah, nggak berbentuk apa-apa gitu. Tapi ketika emas yang ada di dalam tanah itu, batangan emas di dalam tanah itu diangkat, ditemukan orang, terus diangkat, dia dilebur loh. Dia dilebur. Dilebur itu kan sakit ya. Saya ngomong sendiri pada saat itu. Dilebur itu sakit ya. Dilebur, gila loh. Saya bayangin emas nih, dilebur pakai api gitu kan. Habis dilebur terus dibentuk ya kan, udah terbentuk cincin, belum bagus masih dikikis, dikikis, habis dikikis masih dilobangin lagi, ya kan, masih dilobangin, habis dilobangin dikasih permata, baru dia kelihatan indah. Melalui hal banyak gitu, melalui
melalui banyak hal yang harus dilewati gitu kan. Peleburan, pembentukan, pengikisan gitu kan. Ya Tuhan, gila banyak banget gitu yang harus saya lewati. Dan itu nggak mudah. Kalau saya bilang air mata darah keluar, keluar air mata darah saya gitu kan. Setelah saudara-saudara saya 3 bulan di luar, itu orang tua saya dengar kalau saya terima Yesus. Kakak-kakak saya, saudara-saudara kakak saya itu, kakak saya kan 3 ABRI semua. Kakak ipar saya itu 3 ABRI semua. Karena kan 3 cewek dapat suami ABRI. Kakak kandung saya 3 cowok ABRI semua. Ibu memerintahkan mereka untuk cari saya, bawa pulang, telanjangi dan salib adiknya. Gitu kan. Akhirnya saudara-saudara saya lari dari sana sini, ngumpet sana sini untuk menghindari mereka. Saya hanya bawa mereka dalam doa saya. Sampai akhirnya suatu ketika saudara-saudara saya jatuh sakit. Saya sakit, saya nggak punya uang. Seperak pun saudara-saudara saya nggak punya uang. Saya hanya bertahan dengan uang sisa yang saya bawa dari dalam penjara itu. Buat makan saya ngirit-ngirit. Sampai akhirnya saya beranikan untuk telepon ibu saya. Telepon, miss call 2 kali, pas diangkat dia matiin. Saat itu udah ada WA ya. Saya matiin, akhirnya saya WA ibu saya. Ma, apa kabar? Ini aku Fitri. Ma, aku minta maaf atas semua kesalahan aku, dosa aku. Aku cuma minta satu, Ma. Aku minta mama doain aku ya. Aku lagi sakit. Hanya itu. Saya nggak minta uang, nggak minta apapun. Tiba-tiba mama saya WA panjang kali lebar. Mama saya bilang, kamu tinggalin Yesus, kamu pulang ke rumah, saya rawat kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu tinggalin Yesus, saya kasih kamu uang warisan 1 miliar. Karena habis itu mama saya baru jual tanah yang dibeli oleh pemerintah buat jalan tol Pasar Rebo Kampung Rambutan gitu kan. Jadi ada warisan saya. Tapi kalau kamu nggak tinggalin Yesus, warisan kamu yang 1 M itu akan saya pecah, akan saya bagikan 6 akan saya bagikan ke 7 saudara kamu gitu kan. Saya bagikan buat mereka, kamu 0, kamu nggak dapat apa-apa. Gitu. Saat itu saya butuh uang, saudara-saudara butuh. Saya sakit, saya nggak punya uang seperak pun, saya nggak punya. Buat beli minum aja saya nggak ada, saudara-saudara. Jantung saya itu sakit. Saat itu saya cuma jawab apa? Saya bilang, Mama, saya sangat sayang sama Mama. Karena saya udah mengenal Yesus, saya harus melepaskan akar pahit. Waktu saya ada dalam penjara itu, saudara-saudara, ada salah satu hamba Tuhan bilang, kalau kamu nggak mengampuni orang tuamu, kamu nggak mengampuni orang-orang bersalah sama kamu nggak melepaskan akar pahit dalam hidupmu, kamu ini dan itu gitu kan. Doa kamu tidak dijawab sama Tuhan. Lah, buat apa saya doa lama-lama, saya baca firman Tuhan, kalau toh saya masih punya akar pahit, saya masih punya dendam pribadi, saya masih punya. Akhirnya saudara-saudara, hal yang nggak mudah yang harus saya lakukan itulah. Tuhan Yesus itu keren. Saya bilang, ini Tuhan yang pada gila nih Tuhan, dahsyat keren. Orang yang udah nyakitin gue suruh ampuni, suruh doakan. Gila. Kalau di sono gue dulu kalau ada orang nyakitin gue harus disakiti gitu kan. Apalagi kalau dia nggak percaya sama Allah, gue sikat habis gitu kan. Nah, ini Tuhan yang seperti apa sih? Gila lo, gue disakiti gue harus maafin. Malah gue doain yang terbaik buat dia. Hal yang nggak mudah yang harus saya lakukan, saudara-saudara. Tapi firman Tuhan bilang, doamu tidak akan dijawab kalau kamu nggak mengampuni. Ampuni dulu baru berdoa ya kan. Baru doa lu dijawab. Aduh, iya, gue capek-capek berdoa 1 jam. Doa penyembahan, baca firman. Oh, Tuhan juga nggak akan terima kalau gue nggak mengampuni orang-orang ini. Awalnya dengan berat hati saya belajar melepas akar pahit dengan orang-orang sekitar yang menyakiti saya. Terutama keluarga saya. Mama saya, papa saya. Paling nggak mudah saudara-saudara memaafkan papa saya yang sudah merontokkan gigi saya, menyiksa saya, mengikat saya di kuburan 2 hari gitu kan. Itu hal yang nggak mudah, tapi saya harus lakukan karena itu yang Yesus mau saya lakukan. Saya akhirnya belajar melakukan dan akhirnya saudara-saudara pada saat itu kembali lagi ke pembicaraan tadi. Saya bilang, saya menyayangi mama, saya menyayangi adik-adik saya menyayangi kakak saya menyayangi semua keluarga saya. Tapi maaf, saya lebih menyayangi Tuhan Yesus, saya bilang. Saya tidak bisa meninggalkan Tuhan Yesus dengan alasan apapun. Karena tidak ada satu alasan pun buat saya meninggalkan Tuhan, Ma. Saat itu saya bilang. Karena apa? Di dunia ini semua yang punya Tuhan, saya bilang. Maafin aku ya, Ma. Aku bilang gitu.
Wah langsung dibawanya, dasar anak durhaka, anak apa, makian semua. Langsung saya blokir lagi, saya takut, saya blokir lagi. Udahlah, saya blokir lagi. Saat itu saudara-saudara, saya menggigil, saya lapar, saya ini. Akhirnya apa? Satu-satunya jalan, uang memang bukan segalanya, uang belum tentu jawaban untuk segalanya gitu. Karena apa? Ketika kejadian saya ingin melihat mayat keluarga saya punya uang, backing saya orang yang punya uang, tapi saya nggak bisa lihat mayat mereka. Ternyata uang tidak bisa menjadi, saya nggak bisa sogok kalapas untuk saya pulang gitu. Berarti uang bukan segalanya kan. Nah, di hari di mana saya sakit itu ternyata Tuhan ngasih saya apa ya, hikmat bahwa ternyata uang juga bukan segalanya. Akhirnya saudara-saudara, saya topang tangan di jantung saya dengan iman saya, dengan iman percaya saya sama Tuhan. Tuhan, jantung saya sehat, jantung saya baik-baik aja. Sakit penyakit apapun yang saya rasakan saat ini, saya percaya sakit penyakit saya sudah Tuhan tebus 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Karena Tuhan saya adalah dokter di atas segala. Oh, saya berdoa. Setelah saya berdoa, saudara-saudara, saya sehat total. Nggak lagi sakit jantung, nggak lagi sakit panas dingin, apa, sehat, sehat. Tanpa uang seperak pun, tanpa obat, tanpa dokter. Itulah Tuhan saya. Semakin hari, dia buat saya terheran-heran. Sampai akhirnya saudara-saudara, saya bingung. Uang saya habis. Token listrik habis. Tuhan harus seperti apa? Aduh, gak enak ikut Tuhan. Sampai akhirnya saya pada saat itu, aduh gak enak ikut Tuhan. Ini gue mau ngapain? Gue mau kerja apa? Akhirnya saudara-saudara, saya datang ke sebuah warung. Saya datang ke warung itu, saya bilang, Bi, boleh gak saya kerja di sini? Bantuin. Dia jawab, kamu boleh kerja di sini, tapi saya gak kasih kamu gaji. Karena saya gak bisa gaji kamu. Saya kasih kamu makan sehari 2 kali. Kamu masuk jam 6 pagi, pulang jam 9 malam hanya untuk dua piring nasi, saudara-saudara. Saya makan jam 10 pagi, saya masuk jam 6 pagi kerja. Jam 10 saya dapat makan sama jam 5 sore. Jam 9 malam baru saya pulang. Nah, sampai akhirnya hari demi hari saya lalui. Saya seperti orang buta yang berjalan sendiri. Saya nggak punya komunitas, saya nggak punya apapun. Sampai akhirnya saat itu saya udah mulai punya pacar lagi. Tapi orang Kristen, dia orang Batak, tapi dia juga apa ya? Dia juga ada di salah satu penjara di Tangerang, penjara laki-laki. Dia juga dari latar belakang yang cukup hancur dia 3 kali di penjara. Ketika ketiga kalinya di penjara dia mengalami Yesus. Dia mengalami Yesus lebih dulu daripada saya, dan laki-laki inilah yang menguatkan saya. Dia bilang, untuk makan saya udah nggak susah, saya kerja di warung. Bagaimana untuk hidup saya, cara bayar kontrakan, cara bayar listrik gitu kan. Akhirnya saudara-saudara, calon pacar saya ini dia bilang, kamu harus ada komunitas. Supaya apa? Supaya kamu nggak seperti orang buta berjalan sendiri. Akhirnya kamu akan masuk lubang yang sama. Harus ada komunitas. Akhirnya dia kenalkan salah satu komunitas yang melayani di penjara, Yayasan Goshen. Saya add dia di Facebook, saya add pembina rohaninya, saya berjumpa dengan beliau, saya datang ke tempat beliau, lalu beliau cuma bilang gini, kalau kamu mau ikut Tuhan, Nov, ikut Tuhan sungguh-sungguh, tanya Tuhan. Kamu pulang, kamu doa puasa 1 minggu, jangan kaki kanan kamu di surga, tapi kaki kiri kamu terngiang-ngiang di atas neraka. Saya tahu mengangkat kaki kiri ini tidak mudah, karena banyak iblis yang menggelantungi kaki kiri kamu. Tapi coba seminggu kamu kasih jawaban sama saya. Setelah seminggu saudara-saudara, saya doa puasa, memang gak punya duit juga kan, saya doa puasa. Akhirnya entah itu suara Tuhan itu begitu menguatkan saya. Sampai akhirnya saya bilang, saya mengambil keputusan untuk saya ikut melayani Tuhan. Saya datang lagi ke rumah kakak rohani itu, saya bilang, Kak, saya siap ikut Tuhan. Saya siap menyerahkan hidup saya sama Tuhan. Saya siap ikut pelayanan. Saat itu saya mulai pelayanan penjara demi penjara bersama kakak rohani saya di yayasan di mana saya ada saat ini. Saya melayani penjara ke penjara. Akhirnya kakak rohani saya bilang, kamu harus ada gereja, Nov, supaya kamu bisa bertumbuh. Karena kan yayasan Goshen di mana saya bernaung ini, itu bukan gereja. Semua orang yang Goshen ini adalah satu yayasan yang di dalamnya semua mantan ex-napi. Jadi semua napi-napi yang udah bertobat akhirnya ikut Goshen melayani hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mereka punya gereja lokal masing-masing. Jadi akhirnya
saya suruh dari gereja. Saudara tahu saya masuk ke gereja di mana? Gereja yang pada tahun 1996 itu saya musuhi, saya bilang, itu gereja nggak benar, gereja jahat itu, gereja balikin sembakonya. Akhirnya gereja itulah yang saya injak pertama kali dalam hidup saya. Saya masuk ke gereja itu pendetanya kaget, saudara-saudara, gembalanya kaget. Hah, si Fitri katanya. Nah, orang itu kan kenal semua sama saya, gitu kan. Mau ngapain nih, disangkanya saya mau bikin kekacauan kali. Kenapa? Karena kan saya dulu memang yang provokatorin warga, balikin sembakonya ke gereja itu mau menjadikan kalian kafir gitu-gitu kan. Saya masuk ke situ lagi, saudara-saudara. Dan saya datang ke situ. Akhirnya datang semua nih, gembalanya apa yang datang semua. Nov, apa kabar? Tinggal di mana sekarang? Fit, apa kabar? Tinggal di mana sekarang? Ngomong-ngomong mau ngapain? Saya mau ikut ibadah. Saya udah terima Yesus saat saya di penjara. Saya kaget semua kan, semua peluk saya, rangkul saya gitu kan. Dari gereja itu, saudara-saudara, ke tempat tinggal saya jalan kaki sekitar berapa kilo, lumayan jauh. Saya jalan kaki, saya haus, saudara-saudara. Saya haus, jalan kaki sambil netes air mata, bukan karena saya mengeluh, bukan karena apa, tapi saya cuma bilang, Tuhan, proses Tuhan indah dalam hidup saya. Tuhan tuh benar-benar kikis loh semua kesombongan saya, kecongkakan saya, keangkuhan saya, daging saya semua Tuhan rontokkan. Saya mencoba untuk menyangkal diri setiap hari, setiap detik saya sangkal diri saya untuk saya nggak kembali ke dunia lama saya. Saya jalan kaki, saudara-saudara, ke gereja itu jauh-jauh. Saya haus, saya lapar, saya tahan. Jadi kalau orang bilang, lu ikut Tuhan karena lu pengen kaya, lu ikut Tuhan karena mereka tidak tahu. Salib yang saya pikul itu terasa ringan karena saya memikulnya bersama Yesus. Seandainya saya nggak pikul bersama Yesus, salib saya itu berat. Akhirnya saudara-saudara, saya cuma bilang gini di jalan, Tuhan, kalau saat ini saya jalan kaki ke gereja, saya percaya suatu saat saya akan naik motor. Karena saya tahu saya punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan tidak akan biarkan hambanya yang taat jadi ekor, tapi akan jadi kepala. Itu yang saya bilang sama Tuhan. Ketika saudara-saudara akhirnya saya bergumul, saya berdoa sama Tuhan. Minta gereja lokal yang tepat di mana saya ada. Akhirnya saya dikasih gereja yang tepat sama Tuhan. Gereja yang melayani. Penjara demi penjara juga mempunyai misi dan visi yang sama saya dan yayasan di mana saya ada. Akhirnya saudara-saudara, apa yang saya lakukan ketika Tuhan memberikan satu buah motor kepada saya, saudara-saudara, saya itu pakai motor itu bukan cuma buat ngojek, saudara-saudara. Jadi saya jaga warung sambil ngojek. Jadi uang ojek itu bisa saya kumpulin buat bayar kontrakan, uang ojek itu bisa saya beli listrik. Aduh, saudara-saudara, saya kalau lagi ngojek nih, kalau telat dikit, karena kan saya harus tutup warung dulu nih. Tar dulu, waktu warung tutup, saya pergi ngojek. Saya dimarah-marahin, saudara. Lama banget sih, Kak. Telat banget sih datangnya. Aduh, saudara-saudara, itu iblis itu udah mulai nongol di kepala saya. Ini rasanya udah mau bertanduk, udah mau keluar gitu kan. Seorang Novi dimarahin gitu. Kalau dulu mah udah gue injek-injek loh gitu kan. Saya kalau kemana-mana dulu, saudara, di sebelah kanan saya pistol, di sebelah kiri saya pisau gitu. Ini saya dimaki-maki sama orang karena telat jemputnya. Kalau saya lagi ngojek karena saya harus tutup warung dulu. Habis ngojek saya buka warung lagi karena warung itu udah dipercaya nama saya yang punya, jaganya malam. Dari jam 9 malam sampai pagi dia yang jaga. Jadi dari pagi sampai malam saya yang jaga gitu kan. Saya udah dipercaya, saya juga izin sama dia sambil ngojek. Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Yang penting kamunya kuat gitu. Itu hal yang gak mudah, saudara-saudara, jadi tukang cuci piring di warung pinggir jalan. Saya harus ngojek. Aduh, bagi saya, bagi Novi yang dulu itu pekerjaan hina gitu kan. Tapi saya enjoy aja gitu. Sampai akhirnya teman demi teman melihat perubahan saya. Mereka awalnya bilang gini, alah, Nov rokok? Enggak, udah gak ngerokok. Alah, munafik lu. Lu gak ngerokok paling sehari 2 hari, besok juga lu ngerokok. Gila lu 8 bungkus bisa berhenti dari mana? Gua aja yang sehari 2 bungkus gak bisa berhenti, kata mereka kan. Saya nggak perlu menceritakan bahwa saya hidup dalam terang. Saya nggak perlu menceritakan, oh gue anak Yesus nih. Weh, gue udah berubah nih. Enggak, saya nggak pernah cerita itu sama orang. Karena saya tahu, terang dan gelap tidak akan pernah bisa bersatu. Dimanapun terang itu berada, tetap terang itu bersinar. Tetap terang itu bercahaya. Dan ketika ada Yesus dalam hidup saya, Yesus itu pasti terlihat kalau kita benar-benar hidup dalam terangnya Tuhan. Dampaknya itu benar-benar akan terasa.
buahnya bisa dinikmati banyak orang. Itu prinsip saya. Saya nggak perlu berkor-kor, gue udah bertobat, gue udah insaf, enggak. Tapi hari demi hari orang-orang yang membenci saya, ada yang sebagian gini, ada yang sebagian benci karena mereka jadi nggak punya teman. Wih, gue beli narkoba sama Novi, gue beli ini apa Novi, gue butuh uang palsu sama Novi. Sekarang Novi nggak lagi. Mereka jadi benci saya dong. Mereka maksudnya jadi channel gue jadi nggak ada nih gitu kan, putus link nih gue gitu. Ada yang membenci saya karena mereka tahu saya terima Yesus, mereka membenci saya karena saya jadi orang kafir, karena setiap hari saya lewatin itu masjid musola almarhum kakek saya, tanah yang diwakafin untuk, karena saya terkenal anak ustadz gitu kan. Ada yang membenci saya karena keluar jalur dari agama Islam ke Kristen, ada juga yang membenci saya karena mereka kehilangan link seorang sahabat yang sejati dalam dosa gitu kan. Prinsip saya gini saudara-saudara, saat saya ada di dunia kegelapan, saya berani mati-matian untuk jual narkoba, nggak takut ditangkap polisi, nggak takut ditembak, nggak takut disetrum, nggak kapok di penjara berkali-kali. Masa ketika saya dalam Tuhan saya takut gitu. Jadi ketika saya dalam Tuhan saya nggak pernah takut apapun. Saya belajar untuk menginjili di jalanan, saya belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Saya belajar untuk menceritakan kebaikan Tuhan sama tetangga kanan kiri saya yang Muslim gitu. Tapi ya puji Tuhan, sampai detik ini Tuhan menyertai dan melindungi saya. Pelayanan yang saya lakukan dari penjara ke penjara bersama tim Goshen, baik tim gereja di mana saya ada juga melayani ke penjara. Kami juga melayani ke panti-panti rehab, ke panti gangguan jiwa juga gitu. Pelayanan pribadi yang saya lakukan bersama suami itu kami fokuskan untuk anak-anak jalanan. Karena prinsip saya gini, saya dulu nggak punya masa depan, saya dulu nggak punya harapan, saya dulu nggak tahu masa depan saya apa sih. Yang saya tahu cuma uang, uang dan uang gitu. Saya nggak pernah bermimpi apapun, saya nggak pernah punya apa tujuan yang jelas dalam hidup saya. Ketika saya bicara dengan anak-anak di jalanan, ngobrol sama mereka, saya tanya, cita-cita kamu apa? Saya nggak punya cita-cita, Kak. Jadi kamu nggak bermimpi akan masa depan? Enggak. Pokoknya yang kita cari uang, kita beli minum, kita beli obat-obatan, kalau nggak beli lem Aibon, kalau nggak punya duit, itu udah indah, Kak. Habis itu tidur, besok pagi kita ngamen, besok pagi kita ini. Jadi mereka nggak punya harapan, mereka nggak punya masa depan. Dan dari orang-orang seperti inilah saya ingin mereka lah yang menjadi pembawa kabar masa depan buat mereka. Saya ingin dari anak-anak jalanan ini akan lahir satu laskar Kristus yang memberitakan masa depan itu sungguh ada ketika kita hidup di dalam Yesus. Itu yang sedang saya lakukan bersama suami saya. Itu nggak mudah saudara-saudara. Saya aja kadang-kadang suka gini, aduh Tuhan, kok Tuhan bawa gue ke ini sih gitu. Saya dulu saudara-saudara melihat orang kotor aja jijik. Tapi setiap malam saya nih jam 8 malam pergi keluar, ngobrol sama mereka, makan bareng sama mereka. Sampai maaf kata ya, bukan saya nggak berhikmat, bukan saya nggak takut akan COVID-19, takut. Tapi saya percaya kalau orang lain nggak ada yang keluar untuk menginjili, makan bersama anak-anak di jalanan, lalu siapa? Tuhan mungkin memang udah Tuhan tempatkan saya di situ, ya udah. Saya percaya ketika saya mau melangkah keluar, saya berdoa dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan sempurna buat saya. Saya duduk malam ngobrol sama mereka, sharing sama mereka, makan sama mereka. Sampai detik ini, walaupun harus jaga prokes ya, saat ini saya sedang hamil saudara-saudara. Perkiraan dokter 5 minggu lagi saya melahirkan. Popang dalam doa semua proses persalinan berjalan dengan lancar. Di tengah kehamilan saya semakin hari semakin membesar, itu tidak membuat saya terus aduh gue nggak keluar lah, gue di rumah aja lah, enggak. Tapi saya semakin menggebu-gebu dalam melayani Tuhan. Saya cuma sempat bilang gini sama kakak rohani saya kemarin waktu saya demam, Kak, orang hamil itu kalau kena COVID kan nggak boleh minum obat karena obatnya keras. Terus ada orang hamil, Kak, 2 orang meninggal karena COVID karena dia nggak bisa minum obat apa-apa gitu. Nah, saya cuma bilang gini, makanya kamu jaga prokes. Saya cuma bilang gini aja lah, Kak. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau memang gue mati, berarti udah selesai tugasku di dunia. Aku ketemu Tuhan Yesus. Aduh indah banget, udah itu aja. Itu yang membuat saya tidak takut, tidak lari dari panggilan saya. Saya tetap menginjili, saya tetap menemui anak-anak jalanan setiap malam. Nanti malam nih jam 8 saya keluar lagi bersama suami, pulang jam 10 malam gitu kan. Itu saya lakukan karena apa?
Karena begitu rindu saya akan jiwa. Saya tahu, saya cuma bilang gini, yang saya mengerti. Saya nggak banyak hafal firman Tuhan, tapi ketika saya membaca firman Tuhan, satu firman Tuhan aja ingin saya hidupi setiap hari. Saya baca satu pasal nih, satu firman, satu ayat aja saya hidupi satu hari. Itu udah gini, keren ya. Kadang satu firman Tuhan aja bisa 1 minggu kita menghidupinya. Karena nggak mudah menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita terkadang kelihatan kudus, kelihatan baik saat bersama-sama dengan tim kita mungkin, tapi saat keluar dari tim, saat kita udah keluar dari pelayanan gereja atau apapun, itulah dirimu yang sebenarnya gitu kan. Dan itu yang berusaha untuk saya terapkan dalam hidup saya bersama suami saya, karena suami saya juga bersyukur punya suami mantan penjahat ya, tapi saat ini dia sudah menjadi penjahit. Penjahit ya, artinya semua yang sobek dijahit sama dia untuk baru lagi gitu. Saya bersyukur mempunyai suami yang mempunyai visi dan misi yang sama kami berdua gitu kan. Kami sampai saat ini kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Polisi nyetrum saya, mukul suami saya, kami tetap nggak berubah. Kami nggak pernah takut sama pistol, kami nggak pernah takut sama tembakan, kami nggak pernah takut dengan setruman, kami nggak pernah takut dengan penjara. Tapi yang mampu mengubahkan saya dan suami saya yang sekarang, kasihnya yang nyata dalam hidup saya, itu yang mampu mengubahkan saya. Seorang Novi yang begitu cinta dan melekat akan dosa, Novi yang begitu cinta dengan kegelapan, sampai akhirnya mengenal terangnya yang ajaib, dan akhirnya dari kegelapan pindah menuju terangnya yang ajaib. Ya itu aja kesaksian hidup saya. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan sebuah kesaksian dari saudara kita yang berasal dari Madura, bagaimana dia akhirnya menemukan kasih yang sejati dari Kristus Yesus. Sebelumnya dia tidak pernah merasakan kasih karena sejak kecil dia mengalami kekerasan fisik, tidak ada orang yang tulus mengasihi dia. Tetapi kemudian di dalam perjalanan waktu dia menemukan kasih yang sejati, yaitu kasih Kristus Yesus yang membuat hatinya kemudian dipenuhi dengan kasih, yang membuat hatinya mampu mengasihi orang lain, mampu mengasihi orang-orang yang belum dikasihi ataupun yang belum menerima kasih yang sejati dari Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara kita yang dari Madura ini kemudian setelah percaya kepada Tuhan, setelah dia dibaptis, setelah dia menjadi pengikut Tuhan, dia juga melayani banyak orang dari berbagai latar belakang agar mereka sungguh merasakan kasih yang sejati, kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Betapa tidak, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ada kasih yang besar dicurahkan ataupun dilimpahkan kepada setiap orang yang percaya. Tidak peduli siapa kita, dari latar belakang apa, Tuhan Yesus mengasihi. Allah sendiri mengasihi dan mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus tidak mungkin lagi akan binasa, tetapi mendapatkan kasih yang sejati, yaitu kasih yang membuat seseorang tidak lagi binasa, tetapi diselamatkan sampai ke surga. Tuhan Yesus memberkati.